Hari ini kita bakal membedah sebuah tradisi refleks paling absurd yang dilakukan oleh hampir seluruh umat manusia di bumi. Ketika makanan berharga lepas dari genggaman dan mendarat di lantai, ada sebuah kalimat magis kuno yang otomatis terucap dari mulut kita. Kalimat itu berbunyi, "Tenang, belum 5 menit." Setelah mantra itu diucapkan, makanan tersebut biasanya langsung dipungut, ditiup sedikit, lalu tanpa ragu masuk kembali ke dalam mulut. Refleks kilat ini seringkali mengalahkan logika berpikir jernih kita mengenai kebersihan ataupun kesehatan medis. Menariknya, kebiasaan konyol ini sudah mendarah daging dan dianggap sebagai aturan universal yang sah secara sosial. Namun, siapa sebenarnya pencetus awal yang menentukan kompensasi waktu yang sangat presisi tersebut? Apakah kuman dan bakteri di lantai benar-benar sekooperatif itu untuk menunggu hitungan mundur dari kita sebelum mulai menjajah makanan? Untuk mengetahui akar masalahnya, kita harus melakukan perjalanan sejarah mundur ke abad ke-13 pada masa Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan penakluk legendaris Genghis Khan, berlaku sebuah hukum adat mutlak yang dikenal sebagai Khan's Rule atau Aturan Sang Khan. Aturan kuno ini menjadi cikal bakal paling awal dari tradisi memungut makanan jatuh. Hukum tersebut menyatakan bahwa makanan apapun yang disiapkan khusus untuk Sang Khan, jika terjatuh ke lantai, hukumnya tetap suci dan boleh dimakan kembali. Alasan utamanya adalah prinsip menghargai makanan di masa perang. Ditambah lagi, lantai istana Khan dianggap selalu steril karena dijaga ketat oleh pelayan setianya. Mitos pertahanan makanan ini kemudian bermigrasi dan mengalami evolusi unik saat memasuki era revolusi industri di dunia barat. Tokoh penemu besar, Thomas Alva Edison, ternyata menerapkan sebuah aturan internal yang sangat ketat di dalam laboratorium penelitiannya yang sibuk, 5-second rule atau aturan 5 detik. Melalui aturan ini, Edison mewajibkan seluruh staf laboratoriumnya untuk segera memungut kembali barang atau makanan mereka yang tidak sengaja jatuh sebelum hitungan 5 detik. Aturan ini diciptakan murni demi efisiensi waktu kerja dan produktivitas laboratorium sains, bukan karena alasan kesehatan. Ketika kultur barat ini mendarat di Indonesia, terjadi inflasi nilai waktu yang sangat drastis akibat kearifan lokal kita. Karena sifat dasar masyarakat kita yang santai dan tidak mau rugi, aturan yang aslinya cuma durasi 5 detik melar menjadi 5 menit penuh. Tradisi ini akhirnya bertransformasi menjadi kepercayaan publik yang diwariskan turun-temurun lintas generasi. Sekarang, mari kita bedah naskah mitos ini dari kacamata sains dan mikrobiologi modern untuk melihat fakta yang sesungguhnya. Seorang ilmuwan pangan ternama bernama Profesor Paul Dawson pernah melakukan eksperimen laboratorium resmi mengenai fenomena ini di Clemson University. Dia menguji tingkat kecepatan transfer bakteri dari berbagai jenis permukaan lantai ke objek makanan. Hasil pembuktian laboratorium benar-benar mematahkan semua ekspektasi indah dan dogma palsu manusia selama ini, Bray. Secara ilmiah, mikroorganisme ataupun kuman itu sama sekali tidak mengenal konsep jam tangan ataupun hitungan durasi waktu. Begitu makanan lu menyentuh area lantai, proses perpindahan bakteri itu langsung terjadi dalam hitungan waktu 0 milidetik. Proses kontaminasi kotoran tersebut berlangsung secara instan tanpa ada jeda ataupun proses negosiasi waktu sama sekali. Namun, penelitian ilmiah Dawson, jumlah total koloni kuman yang ikut berpindah itu ternyata sangat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan makanan lu sendiri. Faktor kelembapan dan kadar air pada makanan inilah yang bertindak sebagai penentu utama seberapa parah kontaminasinya. Makanan bertekstur kering seperti biskuit, kerupuk, atau keripik kentang cenderung menarik sedikit bakteri saat jatuh di lantai kering. Sebaliknya, makanan yang basah, lengket, berkuah, atau berminyak seperti sepotong buah segar atau daging steak akan bertindak layaknya sebuah lem super. Mereka bakal menyerap jutaan bakteri jahat, seperti salmonella dalam hitungan 1 detik pertama. Selain kelembapan makanan, struktur permukaan lantai tempat jatuhnya makanan juga ikut menentukan jumlah transfer kuman. Lantai keramik atau kayu yang tampak bersih mengkilap karena baru dipel, justru bisa jadi sarang bakteri berbahaya jika kain pelnya jorok. Kain pel yang lembab dan jarang diganti airnya adalah tempat berkembang biak paling sempurna bagi kuman patogen. Jika sains sudah membuktikan kuman pindah secara instan, lalu kenapa publik tetap percaya dan melanggengkan mitos belum 5 menit ini? Jawabannya bisa dijelaskan secara logis melalui kacamata psikologi sosial. Di dalam dunia sains, fenomena pembenaran ego manusia ini dinamakan sebagai kondisi kognitif dissonance. Secara logika dasar, bagian terdalam dari otak kita itu sebenarnya sadar penuh kalau permukaan lantai itu sarang kotoran. Namun di sisi lain, ada kenyataan pahit di mana keinginan perut untuk menyelamatkan makanan mahal jauh lebih besar daripada rasa geli kita.
Otak kita yang cerdik langsung menciptakan sebuah dogma palsu instan sebagai tameng penenang jiwa agar kita tidak merasa bersalah. Otak kita secara tidak sadar bakal membisikkan sebuah alasan pembenaran yang konyol demi memuaskan ego pribadi. Alasan itu berupa visualisasi palsu kalau bakterinya masih OTW jalan kaki dari ujung keramik dan belum sempat sampai ke tengah. Kepercayaan publik ini terus bertahan kuat karena didorong oleh insting alami manusia yang tidak suka mengalami kerugian finansial. Alasan kedua, kenapa publik begitu percaya mitos ini adalah karena bukti fisik nyata yang mereka alami sehari-hari. Sebagian besar orang yang memungut makanan jatuh ternyata terbukti baik-baik saja dan tidak mendadak sakit perut. Pengalaman empiris inilah yang membuat publik merasa bahwa sains terlalu berlebihan dan aturan 5 menit itu terbukti aman. Lantas, apa rahasia biologis di balik kekebalan perut manusia hingga tidak langsung jatuh sakit? Rahasia pertahanan pertama kita terletak pada cairan lambung yang memiliki tingkat keasaman yang sangat ekstrem. Kadar asam di dalam lambung manusia itu hampir setara dengan cairan asam kuat pada aki mobil. Kebanyakan kuman dan bakteri standar dari lantai keramik akan langsung meleleh dan tewas seketika begitu masuk ke kolam asam lambung. Selain cairan asam yang mematikan, sistem pencernaan kita juga sudah dibekali dengan pasukan antibodi memori yang sangat tangguh. Pasukan imun ini bertugas menyaring dan membunuh sisa racun sebelum sempat berkembang biak menjadi penyakit diare. Kekuatan imun tubuh kita ini secara konstan memproduksi sel memori baru setiap kali mendeteksi adanya paparan kotoran tingkat rendah. Jadi, kebiasaan memungut makanan jatuh secara tidak sengaja bertindak seperti latihan militer berskala kecil untuk antibodi kita. Hal inilah yang menjadi alasan logis kenapa fisik kita seolah memiliki toleransi kekebalan yang tinggi terhadap kuman lokal sekitar. Mari kita lihat sebuah studi kasus komparasi kultur budaya masyarakat di luar negeri. Di negara Jepang, masyarakatnya terkenal sangat disiplin, teratur, dan memiliki standar kebersihan yang sangat tinggi. Mereka hampir tidak mengenal konsep aturan kompensasi waktu ataupun tradisi memungut kembali objek makanan yang sudah jatuh ke lantai. Budaya sosial di Jepang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang sudah menyentuh area lantai otomatis beralih status hukum menjadi sampah. Memungut makanan jatuh di tempat umum dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan dan memalukan secara norma sosial. Perbedaan kultur yang ekstrem ini berdampak langsung pada tingkat sensitivitas organ pencernaan masyarakat di sana. Orang yang terbiasa hidup di dalam lingkungan yang terlalu steril cenderung memiliki sistem imun yang manja dan sensitif. Akibatnya, mereka bakal gampang mengalami sakit perut atau keracunan saat tidak sengaja terpapar sedikit kuman baru. Sebaliknya, masyarakat di negara berkembang memiliki fleksibilitas pencernaan yang jauh lebih tangguh karena terbiasa hidup kasual dengan lingkungan sekitar. Namun, kamu harus ingat kalau aturan kekebalan tubuh dan kompromi mitos ini memiliki batas toleransi yang sangat ketat. Sistem pertahanan antibodi kamu otomatis bakal gugur total jika kondisi fisik kamu sendiri lagi dalam keadaan drop atau sakit. Dalam kondisi imun yang lemah, paparan kuman lantai sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi kesehatan usus. Mari kita lihat studi kasus ekstrem di mana mantra belum 5 menit ini berubah menjadi tindakan yang sangat berbahaya. Skenario fatal ini terjadi jika makanan berharga terjatuh di area fasilitas umum yang rawan kuman patogen tinggi. Contoh, tempat paling berbahaya tersebut adalah lantai toilet umum, stasiun kereta, ataupun area koridor rumah sakit. Di area fasilitas medis atau sanitasi umum, jenis mikrobia yang bersarang sudah bukan lagi kuman debu rumah biasa. Lantai tempat tersebut dipenuhi oleh bakteri patogen berbahaya, seperti E. coli dosis tinggi, ataupun virus menular yang kebal antibiotik. Memungut makanan di area berbahaya tersebut bukan lagi bentuk efisiensi dompet, melainkan tindakan nekat cari penyakit. Kesimpulan akhirnya, tradisi belum 5 menit secara sains terbukti 100% fiksi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Bakteri selalu melakukan proses transfer instan dalam hitungan milidetik tanpa peduli pada durasi waktu makanan tergeletak. Jadi, jenis makanan apa nih yang paling sering lu selamatin pakai dogma mitos belum 5 menit ini? Coba tulis pengalaman unik ataupun argumen kamu di kolom komentar untuk kita bahas bareng-bareng secara logis.